Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya, saya ke Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan, Beni Mamoto. Pak Beni, sehat selalu. Juga Sehat selalu. Iya. Pak Beni, saya ingin bertanya dulu, ada pendapat yang berbeda di Polda Sumatera Selatan. Sebelumnya Dirintelkam menyatakan bahwa jadi tersangka. Tapi kemudian Kabid Humas Polda Sumatera Selatan menyatakan masih diperiksa. Ada apa ya? Apa yang terjadi di Polda Sumatera Selatan? Ya, yang pertama tentunya yang berwenang dan memiliki tugas pokok untuk mengkomunikasikan pada publik itu Humas. Oke. Biasanya Humas ketika merilis satu kasus akan didampingi juga oleh pejabat terkait, apakah Dirserse, apakah bagian tertentu yang sedang menangani masalah itu. Sehingga ketika ada pendalaman maka pejabat teknis yang akan menjelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita juga harus menarik pelajaran dari kasus ini bahwa ketika ada seseorang akan memberikan sumbangan, terlebih ini begitu signifikan besarnya, maka perlu tahapan persiapan sebelum eksekusi secara seremonial diserahkan. Sebagai contoh, pertama profil dari penyumbang, rekam jejaknya, kemudian asal-usul uang. Bahkan kalau perlu ada pernyataan bahwa uang itu legal atau tidak berasal dari hasil kejahatan, money laundering dan sebagainya. Kemudian berikutnya uang itu ada di mana? Di Indonesia atau di luar negeri? Rekeningnya atas nama siapa? Kemudian siapa yang punya otoritas untuk memindahkan rekening itu ke sumbangan dan sebagainya. Ini harusnya dilakukan sebelum prosesi diekspos serah terima itu. Sehingga semuanya sudah clear. Ketika betul memang di rekening itu isinya tidak sesuai itu, sejak awal sudah terdeteksi ada niat tidak baik. Nah ini terjadi kemudian setelah prosesi diekspos besar-besaran, baru dicek. Ini sesuatu yang menurut saya perlu pembelajaran ke depan untuk tidak terulang. Nah soal tadi dua pejabat memberikan statement yang berbeda, yang berwenang sesungguhnya Dirserse dengan Humas, bukan Dirintel. Karena yang menangani penelusuran rekening, Dirkrim di bawahnya ada unit perbankan, mereka lah yang akan nanti diberi tugas untuk mengecek rekeningnya, minta kuasa dari keluarga untuk memastikan rekening itu dan sebagainya, termasuk koordinasi dengan instansi terkait. Jadi memang ada hal yang janggal ya Pak Beni ya, bahwa yang pertama kali maju menjemput itu kan Dirintelkam Polda Sumatera Selatan yang seharusnya Serse. Ini ada pertanyaan, ada kejanggalan di sini. Iya. Di sini tentunya secara internal perlu nanti ada satu langkah-langkah yang dilakukan untuk evaluasi ya. Karena sesungguhnya yang paling berkompeten dalam hal ini tentunya ya Dirkrim kan ada unit perbankan di sana yang bisa nanti menelusuri atau menanyakan, termasuk koordinasi dengan PPATK, betul. Kemudian koordinasi dengan pajak dan sebagainya. Iya. Meskipun juga tadi Anda katakan bahwa hati-hati menerima sumbangan, Anda sendiri juga sanksi akan sumbangan ini karena 2 triliun rupiah. Saya yakin bahwa pengusaha yang punya uang triliunan rupiah juga untuk bicara uang 2 triliun liquid gitu ya, cair, ada, itu saya rasa juga nggak ada karena mereka uang 2 triliun, uang 4 triliun mayoritas mereka belikan dalam aset, usaha dan lain sebagainya. Ini janggal sekali. Betul, kewaspadaan menjadi penting, kehati-hatian menjadi penting. Kebetulan dulu saya tugas di bidang perbankan ketika menjadi Wakil Direktur Ekonomi Khusus, banyak modus. Ketika kami tugas di Interpol, banyak orang datang minta surat keterangan tidak terlibat sindikat narkoba, teror dan sebagainya, alasannya untuk mengurus harta karun dan sebagainya. Saya katakan itu penipuan semua. Jadi jangan mudah percaya. Makanya saya setelah melihat ini terus terang yang harusnya dilakukan memastikan uang itu ada. Iya. Tapi kan begini Pak Beni, ini kan juga bukan hal yang remeh-temeh.
yang menerima Kapolda loh, Jenderal Bintang 2. Artinya kan Kapolda dengan segala jajarannya juga katanya juga kenal. Ya kami berusaha untuk menghubungi Pak Kapolda tapi kemudian masih belum bersedia untuk mewawancara. Pasti kan Betul, ada jadi jajaran yang kemudian memeriksa terlebih dahulu dan lain sebagainya. Artinya jangan-jangan uang itu memang ada. Saya kok pribadi kok nggak mungkin mengatakan bahwa Kapolda dengan serta-merta begitu saja percaya. nah ini tentunya karena proses sedang berjalan, kemudian hari ini pun mulai muncul statement dari Dirkrim dari Humas yang mengatakan bahwa di rekening setelah dicek ternyata jumlahnya tidak seperti itu dan sebagainya. Ini kan indikator yang nantinya akan bisa disimpulkan lah. Oke. Kaitan dengan kasus di Polda itu apa dan sebagainya. Sekali lagi, ketika memang uang itu ada, maka yang pertama harus disampaikan oleh yang bersangkutan atau keluarga penyumbang adalah menunjuk di rekening mana dan silahkan dicek. Memberi kuasa untuk mengecek. Kalau itu sudah ada, ya sudah, proses lain bisa sambil jalan. Tapi saya tidak tahu proses sesungguhnya yang terjadi di dalam, tetapi sesungguhnya ini perlu menjadi pembelajaran, kehati-hatian, dan kewaspadaan. Oke, salah satu yang pada waktu itu sempat menulis dan sungguh percaya akan apa yang kemudian disampaikan oleh putra-putri Akiditio, salah satunya adalah Ibu Herianti, putrinya, adalah mantan Menteri BUMN, Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan, bisa jelas mendengar saya, Pak Dahlan? Ya, sangat jelas, sangat jelas. Iya, sehat selalu Pak Dahlan, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ya. Pak Dahlan waktu itu sempat menulis dan mengatakan bahwa ini luar biasa. Dan kalau saya simpulkan dari tone-nya, Pak Dahlan waktu itu sangat percaya. Apa yang membuat Pak Dahlan begitu percaya bahwa Herianti dan putra-putri Akiditio bisa menyumbangkan sebegitu banyak? Padahal kalau dilihat Kadin, konglomerat Indonesia nggak ada yang kenal juga dengan Akiditio. Saya kira sejak pertama saya sudah meragukan, cuma bahasa saya kan tidak vulgar, tetapi bahwa Herianti ini bukan orang jahat, bukan orang yang sengaja mau menipu. Itu memang saya berdasarkan sumber saya yang paling dekat dengan dia. Orang Herianti ini orang baik, orang yang supel, rendah hati, dan seterusnya. Dan bahwa dia nggak punya uang, itu sumber saya itu tahu. Dan saya tulis bahwa dia itu nggak punya uang, apalagi 2 triliun. Utangnya 3 miliar aja dia nggak bisa bayar. Apalagi yang di Jakarta itu juga 6 miliar juga nggak bisa bayar. Bagaimana bisa punya uang 2 triliun kalau punya utang 3 miliar tidak bisa bayar. Meskipun Anda juga bertanya juga pada waktu itu ya bahwa Herianti adalah orang yang baik, jadi nggak mungkin menipu. Artinya Anda percaya waktu itu memang bisa jadi benar-benar akan memberikan. Tapi kan 2 triliun ini bukan angka yang sedikit ya, 2.000 miliar, luar biasa. Ya karena menurut penuturan sumber saya itu, Herianti itu punya semacam warisan begitu di Singapura yang bisa jadi Herianti sendiri sebetulnya juga tertipu oleh orang-orang yang dia minta untuk menguruskan uangnya itu yang di Singapura. Jadi bisa jadi hari itu Herianti mendapatkan kabar dari Singapura bahwa uangnya besok atau lusanya lagi itu sudah akan keluar sehingga dia berani menyumbang itu gitu. Tapi nyatanya kan tidak keluar. Oke, dan ini masih tanda tanya, masih diperiksa juga di Polda Sumatera Selatan soal ini. Tapi saya ingin tanya, Pak Dahlan sempat kenal dengan Herianti walaupun tidak langsung ya, lewat kenalan Pak Dahlan, betul? Iya. Jadi sebenarnya siapa sosok putra-putri dari Akiditio atau siapa sosok Akiditio ini? Kan banyaknya juga yang nggak tahu, Pak. Kalau pengusaha besar, konglomerat, apalagi orang yang bisa menyumbangkan 2 triliun, terbayang itu kekayaannya seperti apa? Dan tidak pernah tersebut dalam pemberitaan atau apapun, atau mungkin di majalah Forbes dan lain sebagainya. Kita harus ingat bahwa Pak Aki ini dipanggil Pak Aki pada zaman itu adalah pengusaha tahun 70-an, 80-an sampai 90-an begitu. Jadi generasi saya itu sudah kelewatan, apalagi Anda belum lahir. Itu kan generasinya kira-kira Pak Tongju gitu. Sehingga pada waktu itu dia pengusaha dan angkatannya Tongju itu terkenal sekali pada generasi saya. Tetapi kita terlalu banyak mengenal orang Tionghoa yang biasanya
itu sangat sederhana, tidak dikenal, tetapi uangnya banyak. Itu saya biasa menemui itu. Dan sangat biasa pengusaha Tionghoa dari Palembang punya usaha di Singapura, mondar-mandir ke Singapura, punya tabungan di Singapura, itu sangat biasa. Sehingga saya yakini bahwa berdasarkan sumber saya yang sangat dekat dengan Herianti itu, bahwa memang beliau ini atau ayahanda Herianti ini punya usaha di Singapura, tapi kan Pak Aki ini kan sudah meninggal 12 tahun yang lalu. Apakah perusahaan itu masih ada? Apakah perusahaan itu bisa diurus lagi, bisa diambil lagi? Itu kelihatannya Herianti juga punya problem di situ. Usaha apa Pak Dahlan di Singapura? Saya tidak tahu karena pasti investment. Karena ada gedung, ada gedung-gedung, ada aset, begitu, pasti investment. Oke. Dan semua itu harusnya tercatat di Kementerian Keuangan atas nama pajak lah kurang lebih. Saya tidak yakin itu ada karena. Kok bisa Pak Dahlan? Gimana logikanya itu Pak Dahlan? Sangat logis bahwa orang punya usaha di Singapura, kemudian taruh uangnya di Singapura, bagaimana bisa harus melapor? Melapornya pasti ke pajak Singapura. Kalau pajak Singapura pasti dilaporkan. Oke, jadi bisa jadi orang yang sangat kaya tidak tercatat di Indonesia. Bisa jadi seperti itu ya? Saya kira banyaklah orang yang punya uang di Singapura dan tidak tercatat di Indonesia. Dan karena itu dulu kan ada tax amnesty. Maksudnya kan supaya uang-uang itu kembali karena kan nggak tercatat. Tapi kalau ada tax amnesty, kemudian kan uang itu bisa pulang tanpa dipersoalkan begitu. Jadi di sini Pak Dahlan mau menyampaikan bahwa mungkin saja kalau ada orang super kaya juga nggak dikenal di Indonesia, nggak dikenal oleh kawan-kawan konglomerat di Indonesia. Tapi dia luar biasa, super kaya, crazy rich. Saya kira banyak orang yang punya uang triliunan yang seperti itu dan mungkin dia tetap pakai sandal jepit karena memang golongan itu golongan yang sangat tidak mementingkan penampilan. Apalagi pada tahun 70-an, 80-an itu, mereka sangat tahu menjaga diri, tahu menahan diri, tapi uangnya banyak. Meskipun kalau kita lihat tahun 70-an, 80-an kan pengusaha-pengusaha yang super kaya pasti dekat dengan kekuasaan, dekat dengan Pak Harto, dekat dengan Cendana. Tapi Akiditio ini tidak ya Pak? Saya kira dia dekat sama Tongju. Ya. Dengan siapa Pak? Pengusaha besar dari Palembang. Namanya Tongju, itu Anda belum lahir, tetapi kita semua mengenal dia sebagai pengusaha minyak yang sangat sukses yang dibesarkan oleh Ibnu Stowo. Ibnu Stowo itu di Pertamina yang sudah kayak raja. Gitu. Iya. Baik, ini data yang menarik sekali dari Pak Dahlan. Nanti kita akan kembali lagi, termasuk juga apakah ada unsur pidana yang terkandung dalam kasus ini. Saya akan segera kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Proses ini masih dilakukan pemeriksaan di Polda Sumatera Selatan. Belum ada yang tahu, saudara, karena belum ada rilis resmi dari Polda Sumatera Selatan soal kasus ini. Meskipun bisa jadi ini berujung pada pidana, bisa juga mungkin juga tidak. Saya ingin tanya kepada Kang Asep. Kang Asep, ada orang mau membantu, lalu kemudian sudah ramai, dan kemudian tidak jadi membantu. Entah karena apa. Saya nggak tahu apakah karena bohong bisa, ataukah juga karena uangnya kemudian ada permasalahan ketika mencairkan, apapun banyak kemungkinan. Meskipun di logika saya kok agak sulit menyatakan bahwa orang mau menyumbang lalu datang ke Polda dengan sengaja berbohong. Rasanya sulit untuk saya mengatakan itu. Motifnya tentu kita belum tahu karena masih ada pemeriksaan. Tapi kalau kita bicara soal sumbangan yang kemudian tidak jadi diberikan, apakah itu kemudian ada aspek pidana di dalamnya? Ya, ada dua kata ya. Mas Iman, tapi kata bohong, pasal atau dua tidak baik. Kang Asep, mohon maaf ini agak putus-putus, bisa dekat lagi mungkin mikrofonnya? Oke, Mas Iman jelas ya? Iya, lebih jelas sekarang, silakan. Kang Asep. Jadi ada dua kata, bohong, ya, dibohong itu bahasa gaulnya, kedua tidak jadi, tidak bayar. Ya. Oke. Nah, berarti ada perbuatan hukum. Apakah perbuatan hukum ini melawan hukum? Nah, bisa dilihat. Apakah secara perdata ketika orang telah berjanji menyerahkan sesuatu tidak bayar itu bisa one track apa yang diperjanjikan atau catat atau tabat. Kita masih berharap bahwa duit itu ada spekulatif diserahkan. Uangnya ada, betul. Kita berharap lah. Tapi kalau tidak ada berarti tadi bohong. Nah, apakah persoalan bohong ini di hukum pidana ada akibat hukumnya? Ada. Tapi harus ada akibat apa? Harus ada karena ini deliknya material ya. Misalkan di penipuan tadi itu salah satu cara untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, salah satunya dengan pembohongan.
Tapi kata bohong yang lebih umum itu ada 2 pasal, tapi yang sekarang sudah diganti oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Ada di pasal 14 dan pasal 15. Jadi ke orang memberikan berita bohong atau menyebarkan berita bohong, nah sekali bohongnya boleh, tidak jadi, misalkan kan tadi. Tapi tadi harus ada akibatnya, menimbulkan keonaran nggak di masyarakat. Nah ketika seorang tadi berjanji menyerahkan sesuatu, ternyata bohong, tinggal dilihat onar nggak. Yang terjadi kan sekarang bukan onar, lawakan kan, komedi gitu. Uang segede gitu kok, kan serahkan dalam satu kotak, harusnya kan tadi katakan Pak Beni, harus dicek dulu uangnya di mana, dicatat di mana. Uang segitu pasti tercatat. Tidak mungkin lah uang sejak 2 triliun di bawah bantal, apalagi di bawah lemari. Kalau di Singapura seperti sampaikan Pak Dahlan tadi kan bisa jadi nggak tercatat di Indonesia. Ya, betul tercatat di Indonesia, tapi kan bisa di luar negeri tercatat. Tidak mungkin dalam bentuk loan. Tapi kan Singapura kita tahu bahwa Singapura tertutup dengan kita, nggak mau kasih tahu. Ya, makanya saya bilang pada kata Pak Beni, ketika orang menyerahkan ditanyakan, kalau dia tercatat di Singapura, pasti kan si ahli waris atau siapapun yang mengatakan dia punya uang sekian T tadi, punya catatan itu yang diperlihatkan. Nah sekarang apakah yang menerima tadi pejabat tingkat provinsi tadi mengecek? Nah kalau tidak ngecek kan keterlaluan, udah dalam satu kotak, ditulisin gitu. Artinya dalam hukum itu telah terjadi penyerahan. Ketika terjadi penyerahan isinya bohong, tadi dipidana persoalannya ada onar apa enggak? Kalau nggak ada onar ya nggak bisa gitu kan. Yang jadi masalah kan apakah ini uang prestasi di secara perdata, kita lihat lebih lanjut karena persoalannya kan sekarang itu bentuknya katanya giro atau apa kan belum jelas karena penjelasan. Oke, jadi kalau disimpulkan Kang Asep artinya bisa ditarik ke kasus perdata, bisa juga ke kasus pidana, bisa juga kedua-duanya, perdata dan pidana. Oh bisa, cuma tadi kan kalau di perdata jelas apakah ini uang prestasi atau tidak. Kita lebih lanjut kan, kita lihat apakah ini unsur uang prestasi atau tidak. Kalau pidana jelas harus ada akibatnya. Apakah menimbulkan kebohongan, menimbulkan keonaran atau tidak? Kalau tidak keonaran melawakan ya nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah kan. Apa indikator keonaran? Kan nggak ada sampai ribut-ribut, hanya bisik-bisik saja. Betul. Dulu kan kalau ada kasus tuh ibu-ibu itu terjadi kan kampret sama berkelahi terus ya media sosial. Nah sekarang ketika ada orang nyumbang 2 triliun semua kaget kan, memuja, wah kemauan pahlawan sejati. Ternyata people kan, ternyata bohong doang gitu kan. Nah, tapi bohong ini ternyata di masyarakat, pengetahuan saya kalau di media sosial tidak terjadi onar kan, jadi bahan meme-meme, jadi bahan lawakan kan, atau bahasa anak gaulnya di prank nih kan, yang di pranknya kan pejabat tinggi kan. Kalau ini terjadi terus ada orang sebagai orang kaya menyerahkan yang harusnya tanda tanya, patut mencurigai, patut waspada, patut mempertanyakan sebelum di Republik ini punya uang. Iya. Apapun menjadi B2T kan tidak betul, mungkin. Itu kalau dimasukkan dalam koper uang 100-an ribu, mungkin ada ratusan koper. Saya nggak tahu, belum pernah lihat uang sebanyak itu. Mungkin Pak Dahlan sudah pernah lihat. Saya ke Pak Beni dulu sebelum ke Pak Dahlan. Pak Beni, Anda lama di kepolisian, lama juga di komando juga di kepolisian. Saya ingin bertanya, kan pasti juga ada CSR, bantuan dan lain sebagainya. Proses apa sih ketika ada bantuan dari masyarakat yang diserahkan melalui kepolisian, lalu verifikasi seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, yang tentunya mengingat ini jumlahnya besar sekali, tentunya ada pelaporan secara berjenjang kepada pimpinan, setidaknya melaporkan akan ada ini, bantuan dan sebagainya. Kemudian kedua, ada pilihan mekanisme apakah atas nama rekening atas nama dinas, pribadi, ataupun satgas dan sebagainya. Ini semua memerlukan kalkulasi. Apakah ada dampaknya dengan perpajakan dan sebagainya. Bagaimana transparansi, akuntabilitasnya dan sebagainya. Oh, itu harus diverifikasi dulu tuh semuanya? Iya, tentunya harus jelas. Makanya saya sampaikan tadi, asal-usul uang harus jelas. Bahkan meskipun kenal baik, itu perlu juga ada pernyataan bahwa uang tersebut legal, bukan berasal dari kejahatan, money laundering dan sebagainya. Kenapa? Ini untuk menjaga jangan sampai di kemudian hari ketika ada satu kasus diusut ternyata ada aliran dana yang termasuk dana itu. Ini bentuk kehati-hatian. Jadi banyak CSR berikan untuk aparat dalam rangka menunjang. Ini bicara soal di Indonesia, Pak. Tapi misalnya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan benar, katakanlah seperti itu, bahwa uangnya ada di Singapura, nggak tercatat di Indonesia, nggak tercatat di OJK, nggak tercatat di perpajakan Indonesia. Apakah itu uang legal dan kemudian bisa disampaikan ke Indonesia untuk diberikan sebagai bantuan?
Jadi yang pertama tadi ketika menelusuri uang ini asal-usulnya, tentunya harus didukung dengan bukti-bukti yang diserahkan oleh pihak keluarga. Seperti contoh misalkan masalah waris, pembagian waris dan sebagainya, nilainya dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini untuk meyakinkan kepada pihak yang menerima sumbangan tentunya juga diperlukan untuk ini loh buktinya. Ataupun tadi ada di rekening ini, silakan lihat, silakan buktikan. Ini saya berikan surat kuasa untuk bertanya langsung ke banknya dan sebagainya. Nah inilah bentuk kejujuran dari dan keterbukaan dari pihak penyumbang. Sehingga yang menerima akan lebih tenang. Kalau berkaitan dengan Singapura, tentunya juga bisa melalui mekanisme katakanlah ada surat yang dikeluarkan oleh bank di sana, kemudian di-endorse dari KBRI, itu kemudian diberikan. Nanti dari sini bisa mengkonfirmasi ke sana. Nah ini mekanisme ini sesungguhnya kalau menurut saya ya, kita bisa konsultasi ke BI, kemudian ke PPATK. Maka sekarang saya baca di media, PPATK sedang mencoba melihat profil dari keluarga ini. Itu akan terjawab nanti. Paling tidak profil bisnisnya di Indonesia ketika memang berlebih atau punya banyak uang itu memadai. Tetapi kalau bermasalah seperti apa yang belakangan terungkap ini tentunya bertentangan dengan uang 2 triliun itu. Kenapa nggak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dulu? Ya tentu itu masih banyak perdebatan soal itu. Mungkin dia merasa ada sesuatu dan lain sebagainya. Itu tidak tahu juga apa yang terjadi. Saya ingin tanya lagi, ya, silakan Pak. Tambahan, apa yang disampaikan Pak Dahlan tadi benar. Banyak orang-orang yang menawarkan jasa untuk mengurus, entah itu harta di luar, di perbankan di luar, investasi di luar, yang kemudian menipu. Sehingga keluarga menjadi korban. Ini banyak juga. Kami selama di Interpol itu banyak yang datang untuk berdiskusi bagaimana mekanismenya, bahkan bagaimana harus melapor di negara tertentu, itu kita berikan advice kepada mereka. Intinya bahwa menerima sumbangan pun atau menjadi perantara penerimaan sumbangan itu juga harus detail betul apa yang kemudian diberikan, uang dan lain sebagainya. Terakhir ke Pak Dahlan. Pak Dahlan, saya yakin bahwa Anda punya keyakinan bahwa Bu Herianti ini bukan orang yang mau menipu. Meskipun juga ada spekulasi yang bisa terjadi. Apa yang ada di bayangan Anda, Pak Dahlan? Ini uangnya ada di Singapura, mendadak karena baru disampaikan warisan, tadi Anda sempat mengatakan itu, tapi kemudian susah diambil, karena 2 triliun tentu juga kalau diambil mungkin itu sama dengan ras ya. Karena luar biasa angkanya. Bagaimana Pak Dahlan spekulasi Anda? Kalau tingkat bank yang di Singapura, karena kebetulan saya tahu nama bank yang dimaksud, tentu saya tidak buka di sini. Untuk tingkat itu diambil 2 triliun tidak apa-apa. Itu uang kecil untuk bank itu. Nah, persoalannya adalah bahwa apakah ini uang warisan atau ini aset perusahaan ayahnya. Kalau toh ini aset perusahaan ayahnya, itu aset perusahaan ayahnya sendiri atau dia joint venture dengan beberapa temannya di Singapura. Dugaan saya, ayahnya Bu Herianti ini punya beberapa partner di Singapura. Jadi dia juga bukan mayoritas, tetapi dia punya hak di perusahaan itu. Tetapi kan Pak Aki ini kan sudah 12 tahun meninggal. Kita bisa bayangkan 12 tahun perusahaan itu tanpa Pak Aki ikut tahu, tanpa Pak Aki ikut RUPS. Dan kalau dia tidak mayoritas, dugaan saya, mungkin saja bahwa saham Pak Aki ini sudah habis, sudah dimakan, sudah diciak oleh orang lain di sana. Nah, karena itu meskipun Bu Herianti diberitahu oleh orang Singapura bahwa papamu punya uang di sana, punya aset di sana, apakah itu masih ada? Saya juga ragu. Karena sudah 12 tahun. Setiap tahun kan perusahaan itu harus RUPS. Dan RUPS kan harus dihadiri oleh pemegang saham. Pak Aki sudah 12 tahun meninggal tanpa ada wakil yang mewakili dalam RUPS tersebut. Sehingga bisa saja sebetulnya Bu Herianti ini kena jebak
apakah Ya, penipuan, apakah mimpi, bahwa Baik. papanya memang punya perusahaan di sana, tetapi apakah itu masih bisa diwariskan kepada ahli waris, saya juga tanda tanya Betul, besar. Saya baik. pengen sekali ikut menelusuri sampai Singapura, tapi kan pandemi. Ya baik, baik. Mudah-mudahan nanti ada informasi dari Pak Dahlan, pengusaha Ya. yang juga mantan Menteri BUMN. Terima kasih atas informasinya Pak Dahlan. Terima kasih. Terima kasih juga Kang Asep Iwan, pengamat hukum dari Universitas Padjadjaran dan Trisakti, dan juga Ketua Harian Kompolnas, Pak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.